Halo Bapak Ibu semua, mari sebelum kita mulai ibadah KPA online pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami bisa kembali bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini kami bisa bertumbuh, mengerti apa yang Kau ingin sampaikan. Berfirmanlah Yesus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini firman Tuhan dalam KPA online akan bicara tentang pentingnya membaca firman Tuhan. Satu topik yang sebenarnya sangat mendasar sekali sebagai orang Kristen tentunya untuk dibahas. Membaca firman Tuhan merupakan hal yang utama dalam kehidupan kekristenan, karena tidak ada istilah belajar agama di kekristenan. Yang ada itu sebenarnya tentang belajar tentang firman Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati, KPA merupakan kebaktian pemahaman Alkitab yang merupakan tempat kita belajar firman Tuhan dalam Alkitab. Jadinya ketika Bapak Ibu mendengarkan KPA yang disampaikan oleh staf gembala, hal tersebut merupakan bentuk dari pelajaran kita tentang firman Tuhan. Hari ini ayat firman Tuhan diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang 3. Firman Tuhan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang 3 merupakan Mazmur yang sering kali kita bahas, tapi dalam Mazmur tersebut terlihat bahwa pemazmur mengatakan bahwa yang paling berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua adalah orang yang kesukaannya apa? Taurat Tuhan. Nah, di ayat yang kedua ini yang menjadi garis bawah kita, bahwa menjadi seorang Kristen penting sekali kita untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Sayangnya seringkali orang Kristen itu malah malas dalam membaca firman Tuhan, malas juga berdoa, dan juga malas beribadah. Ini yang membuat saya bingung nih, jika semua hal yang mendasar dari kekristenan tersebut malas, terus kita itu sebagai orang Kristen itu sebenarnya mau melakukan apa? Apakah kita mau menuntut berkat, ataukah kita mau hanya kekristenan itu hanya ada di dalam kolom agama di KTP. Jika nanti kita meninggal, ada yang merawat tuh jenazah dengan tata cara ibadah. Membaca firman Tuhan itu adalah kehidupan dasar dari kekristenan itu. Dalam Mazmur 1 ayat 2 yang kita baca tadi dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya apa? Siang dan malam. Dan di ayat ketiga, kemudian pemazmur katakan bahwa orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, ya, kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, itu seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Pohon yang tidak pernah kering, karena dia ada di dalam tepian aliran air. Itu merupakan gambaran betapa pentingnya orang untuk menyukai, mencintai firman Tuhan. Kita bisa mendapatkan banyak hal dalam firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan gambaran tentang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengikutinya itu. Digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada dua hal besar gambaran yang Tuhan berikan tentang orang yang mencintai Taurat Tuhan, orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang digambarkan sebagai pohon di tepi aliran air. Yang pertama itu adalah gambaran tentang kekuatan dan keteguhan. Bapak Ibu semua, kita sering melihat pohon-pohon besar di tepi mata air. Biasanya pohon tersebut akan berukuran besar. Kalau di Bali, pohon-pohon tersebut akan disarungin dengan kain kotak-kotak hitam putih. Saya juga melihat beberapa pohon-pohon yang besar, biasanya mereka itu
di sekitar mereka itu ada mata air. Kalau tidak ada mata air biasanya ada sungai. Dan itu pohonnya jadi besar. Kenapa? Karena pohon yang ditanam di tepi aliran air itu, dia akan mengalami kecukupan makanan, kecukupan sumber mineral yang dibutuhkan bukan hanya untuk makan saja, makan pohon itu, tapi juga untuk bertumbuh. Sehingga ketika mereka kecukupan untuk bertumbuh, mereka akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Hal yang berbeda terjadi jika pohon tersebut ditanam jauh dari aliran air atau sumber mata air. Sehingga kemudian akarnya akan berusaha untuk mencari sumber makanan, sumber air tersebut. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan makanan tersebut, air yang mereka cukupi adalah kebutuhan dasar. Dan itu biasanya tidak akan mencukupi untuk mereka bertumbuh secara baik. Sehingga pohon-pohon yang ditanam jauh dari mata air, yang kurang air, yang mengandalkan hujan saja, mereka akan bertumbuhnya secara kerdil. Atau mereka tidak akan bertumbuh dengan subur, hasilnya pun juga tidak baik. Gambaran pohon ini bicara tentang kekuatan keteguhan. Bicara tentang kehidupan seorang Kristen yang mereka hidupnya tidak menyukai firman Tuhan, akan hidup menjadi seorang yang kerdil tadi. Orang yang jauh dengan Tuhan akan kesulitan dalam mereka bertumbuh, baik secara iman maupun kedewasaan mereka dalam berpikir. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi kehidupan yang berat, yang cenderung ada dalam pemikiran mereka adalah bagaimana balas dendam, nafsu mereka yang dimunculkan. Insting mereka bicara tentang bagaimana mereka bertahan hidup, sehingga menjadi orang yang keras. Berbeda ketika kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita yang tahu kebenaran firman Tuhan akan menjadi orang yang mampu untuk memperbaiki diri kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bicara gini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam setiap kitab yang ada di Alkitab, ini adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Yang oleh Roh Kudus itu kemudian dituliskan melalui perantara penulis-penulis ini, mau perantara nabi-nabi, rasul-rasul, yang kemudian dituliskan untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan disampaikan kepada kita semua secara penuh, secara sepenuhnya. Artinya firman Tuhan ini satu kali ditulis untuk selama-lamanya. Di sana dikatakan bermanfaat apa? Ada 4 hal, yaitu bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita. Mengajar apa? Mengajar kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang Kristen yang dewasa. Artinya apa? Dari kita masa kecil kita, masa usia muda kita, baik secara jasmani dan secara rohani, firman Tuhan akan menuntun kita, mengajar kita. Ini loh cara bersikap yang baik. Ini loh yang harus ditekan. Ini loh yang harus kita kuasai lebih dahulu. Dalam firman Tuhan ada. Bapak Ibu mau cari apapun, dalam firman Tuhan ada. Enggak perlu digatuk-gatuk. Dalam firman Tuhan itu ada semua. Bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Seringkali orang itu sulit untuk menemukan ada masalah apa dalam kehidupannya, sampai sesuatu menunjukkan kesalahan. Firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita ini, seringkali itulah yang menjadi kunci kita untuk menemukan kesalahan, sehingga kita bisa memperbaikinya. Kadang kita nggak sadar tentang kesalahan tersebut. Seringkali ketika saya menghadapi masalah, cenderungnya saya seperti orang-orang kebanyakan berusaha cari siapa yang salah, dan saya tidak akan mencari dari dalam diri saya. Tapi beda dengan firman Tuhan. Ketika saya memiliki firman Tuhan dalam hidup saya, Roh Kudus itu mengingatkan saya supaya saya berkaca dulu di dalam diri saya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan saya hampir 100% bahkan
melihat bahwa setiap ada masalah, selalu muncul dari sebuah kesalahan, yaitu kesalahan dalam diri saya. Harus ada yang diperbaiki dari kesalahan tersebut, dan firman Tuhan secara sempurna mengajarkan kita bagaimana kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Sehingga ketika kita memperbaiki kelakuan kita itu, kita bisa berbalik, menyadari dan berbalik bertobat. Itu yang paling penting, kunci dalam kehidupan pertumbuhan kita adalah ketika kita bertobat dalam kehidupan kita. Itu kuncinya. Orang yang tidak pernah menyadari kesalahannya, dia akan cenderung menyalahkan orang lain, dan dia akan bercenderung untuk bersikap arogan. Dan ingat, sikap sombong itu bukan tentang menunjukkan keakuannya, tapi ketika dia bersikap ofensif, bersikap menyerang orang lain. Kadang orang tidak sadari bahwa dia sombong. Karena apa? Karena dia selalu bilang, wah aku ini ya seperti ini, sederhana. Dan seringkali kita hiperbolis dalam menutupi satu hal yang kita miliki. Itu sudah budaya. Seperti apa? Oh mari datang ke gubuk saya, padahal rupanya baik. Demikian pula kadang kesombongan itu dibalut dalam kerendahan hati yang kita tidak pernah sadari. Itu butuh satu pedang yang tajam untuk mengiris, untuk membelah, dan untuk melihat kesalahan kita ada di mana. Dan firman Tuhan itu adalah pedang tersebut yang mampu. Sehingga kita perlu untuk membaca firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Dan yang keempat, tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Yaitu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan penting? Karena setiap kita bukan hanya bertanggung jawab pada diri kita. Tuhan dalam amanat agungnya mengatakan ajarkanlah. Jadi bukan bicara tentang bagaimana kita cuma diam saja. Oh jadi orang Kristen itu jangan hanya untuk hidup secara baik saja, tidak. Bapak Ibu sama aja dengan orang Farisi, ahli Taurat yang Tuhan Yesus selalu kecam bahwa mereka cuma membanggakan tentang kesalahan hidupnya, tapi tidak berguna dalam kehidupan orang lain. Kenapa? Mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu, kita itu bertanggung jawab terhadap orang lain. Minimal kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Firman Tuhan, ada satu ayat yang baik sekali yang saya temukan bahwa dalam 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Saya potong di ayat di depannya. Tapi firman Tuhan itu katakan bahwa jika orang berbicara, bicaralah seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya kata-kata kita itu enggak boleh kata-kata yang hambar, kata-kata penuh tipuan. Tapi sebagai seorang Kristen, biarlah kita itu beritakan firman Tuhan, menyatakan firman Tuhan dalam pembicaraan kita. Ketika kita menyatakan firman Tuhan, sama seperti 4 hal yang tadi, berarti kita sedang mengajar, kita sedang menyatakan kesalahan, kita sedang memperbaiki kelakuan, dan sedang mendidik orang lain dalam kebenaran. Sehingga kita harus menjaga setiap ucapan kita, perbincangan kita, materi perbincangan kita, materi ucapan kita. Sehingga ketika orang mendengarkan kita bicara, seperti orang-orang yang takjub terhadap Tuhan ketika dia bicara. Bukan bicara tentang hal yang muluk-muluk. Yesus pada saat dalam perjalanan kehidupannya 3,5 tahun, disukai banyak orang, bukan karena perkataan yang muluk-muluk, tapi karena perkataan yang sederhana, yang begitu mengena di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu semua, tantangan kehidupan kita adalah tantangan terbesar yang akan dijalani setiap umat manusia. Mengapa? Karena kita menghadapi masa-masa yang berat. Menghadapi masa-masa yang kita akan melawan sistem-sistem, bukan lagi manusia melawan manusia. Kita lihat perang Iran, Israel, sudah yang berperan bukan lagi manusia lawan manusia, tapi drone dengan sistem. Sistem penyerangan yang di hari itu Iran lakukan dengan drone, dilawan dengan sistem Iron Dome punyanya Israel. AI, Artificial Intelligence, melawan Artificial Intelligence. Mereka membaca, saling membaca dan berperang. Siapa yang kemudian menjadi korban? Manusianya. Itu ke depan tantangan terbesar kita. Karena itu penting bagi kita untuk membaca firman Tuhan. Sebagai
modal kuat kita agar kita mampu melangkah ke depan dengan baik. Kita mampu memilih dengan baik. Bukan hal yang sulit kok untuk membaca firman Tuhan, karena kita nggak akan menghabiskan banyak waktu. Sediakan saja 15 menit, 5 menit kemudian untuk doa setiap hari. Selesai. Nggak ada yang, kalau Bapak Ibu tidak suka, tidak mampu membaca dari Kejadian sampai Wahyu, cobalah lompat-lompat dari kitab satu, yang penting hampir semua dibaca. Diulang, direnungkan, firman Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kita, kemudian satu waktu, ya, hari ini, esok, ataupun masa yang dia akan datang, dia akan berguna. Karena firman Tuhan adalah benih yang ditaburkan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, benih itu akan masuk, dia akan bertumbuh. Jika tanah hati kita baik, benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dengan baik. Jika tanah hati kita jelek, benih firman Tuhan itu akan tetap jadi benih. Dia tidak akan bertumbuh. Karena itu penting bagi kita untuk menyediakan hati yang baik, hati yang menerima firman Tuhan, hati yang mencintai firman Tuhan, agar kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dialiri air setiap hari, ya, sepanjang musim dan saat musimnya dia berbuah. Dan firman Tuhan di Mazmur 1 ayat yang ketiga bagian akhir dikatakan, apapun yang dibuatnya berhasil. Itulah Bapak Ibu, biar firman Tuhan menjadikan kehidupan kita lebih baik dan menjadi kehidupan yang berhasil. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita tutup ibadah KPA dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kami dengarkan ini Tuhan mampu kami terapkan, dan kami menjadi seorang yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, yang mencintai firman Tuhan dengan baik, yang mampu merenungkan firman Tuhan dengan baik. Tapi lebih dari itu Tuhan, biar melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami mampu mengenal diri kami dan mengenal kebenaran yang harus kami jalani dalam kehidupan kami. Biar setiap firman-Mu Tuhan selalu menolong hidup kami, memimpin hidup kami, dan membawa kami pada kebenaran-Mu, dan kami benar di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan yang ditaburkan ini biar mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dalam setiap pekerjaan mata pencarian dalam sekolah kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga, agar kami mampu berhasil, sukses, dan beruntung dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.